Assalamualaikum sahabat keluarga. Sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, podcast Saga kali ini mengambil tema pengalaman berkeluarga dan pola asuh anak. Dengan narasumber kehormatan kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Elisa Sumarli. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Ibu Sama-sama. hadir pada ini untuk memberikan inspirasi pada para keluarga dimanapun berada. Izin Ibu agar seluruh sahabat keluarga dimanapun berada lebih mengenal Ibu, izinkan kami untuk memutarkan VT berikut ini. Ya. Ibu, alhamdulillah tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan luar biasa pengalaman dan juga latar belakang Ibu. Tentu sahabat keluarga dimanapun berada ini ingin juga mendapatkan kiat-kiat, tips-tips dari Ibu secara langsung tentang pengalaman Ibu ya untuk membagikan bagaimana pola asuh kepada anak sehingga bisa memberikan inspirasi ini Bu kepada para sahabat keluarga dimanapun berada. Kiranya Ibu bisa berbagi dalam forum ini. Silakan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Ibu Tuti atas kesempatan kali ini diberi kesempatan di podcast Saga Sahabat Keluarga. Salam hormat untuk semua orang tua di Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu diberi nikmat bahagia dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi di masa pandemi ini ya. Amin. Allahumma amin. Soal pola asuh anak ini memang tema yang sangat menarik ya Bu Tuti. Terutama ya, untuk ibu-ibu, calon ibu-ibu muda ya. Penting, tapi tidak gampang. Enak didiskusikan, tapi pelaksanaannya tentu tidak semudah itu gitu. Saya sendiri merasakan dan mengalami langsung, terutama ketika anak masih kecil-kecil Bu. Anak saya saat ini ada 3. Yang pertama itu masih kuliah, di Fakultas Kedokteran UI, Bu, namanya Aisyah. Dan yang kedua, ketiga, kebetulan kembar ya, Bu. Nah itu masih kelas 11 ya, masih di bangku SMA kelas 11, namanya Akila dan Akila. Mereka ini bertiga itu karakternya berbeda-beda, walaupun kembar juga berbeda Bu. Hobinya, ketertarikannya, kompetensinya juga beda-beda. Yang si kakak, yang satu tuh, yang pertama kakak itu senang musik ya, dan dia fleksibel, anaknya mudah bergaul juga, jadi gampang masuk mana-mana. Lalu kalau yang si Ade, si Akila itu senang fotografi, senang media Bu, senang edit-edit lah.
Kalau yang Atila Hanadira yang paling kecil itu dia seneng, alhamdulillah seneng masak, seneng masak kecil-kecilan Bu, masak-masakan sekarang. Juga dia suka ini Bu sama hafalan Quran Bu. Jadi kalau lagi sholat, lagi imaman kita si adik ini yang suka jadi imam lah, banyak hafalannya. Ya alhamdulillah lah itu. Maksud saya menceritakan semuanya ini itu adalah bahwa anak-anak itu makhluk yang unik, yang tidak ada yang sama antara satu dengan lainnya. Jadi mereka itu sesuai perkembangan usianya, jadinya tidak boleh disamaratakan. Apalagi kita sebagai orang tua kadang-kadang menggampangkan, kan samalah setiap anak begini-begini gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus tahu karakter atau keunikan anak kita masing-masing. Untuk itu di awal obrolan saya ini sebenarnya hanya ingin sharing dan menyampaikan nasihat Nabi Muhammad SAW tentunya, bahwa anak itu harus kita sayang. Selain itu juga kita sebagai orang tua itu jangan saklek Bu, jangan kaku dalam mendidik anak. Jadi lebih fleksibel, tarik ulur, harus adaptif, dan lihat sikon lah situasi kondisinya, baik terkait nggak cuma anak kita, diri kita sendiri pun maupun lingkungan di sekitar kita. Tidaknya yang saya alami itu dan yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi kita harus tetap tarik ulur, tidak kaku. Pola asuh yang saya terapkan di dalam keluarga saya ini, saya sedikit sharing ya Bu ya. Pertama, kita sebagai orang tua, saya yang utama itu mematok pada nilai-nilai agama. Nilai agama itu yang utama buat saya. Mungkin tanpa ada rujukan, patokan nilai agama yang nggak ada, itu jelas kita akan kebingungan, nggak ada pegangan gitu loh dalam mendidik anak-anak kita. Contohnya, kita nggak boleh bohong misalnya ke anak-anak, nggak boleh bohong, harus hormat sama orang yang lebih tua, nggak boleh ngambil hak orang lain gitu. Nah itu saya juga terapkan ke anak-anak, kita harus memberikan contoh ya kepada anak-anak. Semuanya itu saya hubungkan dengan bahwa Allah itu maha melihat, maha tahu. Jadi kalian melakukan apapun, Allah tuh maha melihat, ada di mana-mana semuanya. Di kanan kiri ada malaikat yang mencatat semua tingkah laku kita. Jadi kita harus tidak boleh bohong ya kan. Jadi anak-anak itu sudah dari kecil saya sudah tanamkan seperti itu Bu. Lalu yang kedua, pola asuh yang kedua yang saya tanamkan itu adalah keteladanan Bu. Keteladanan dari orang tua kepada anak. Kita ini dicontoh sama mereka gitu loh. Apa yang kita perbuat insya Allah akan ditiru oleh mereka. Seperti misalnya kalau dulu anak saya itu, saya dulu suka bersih-bersih Bu, beberes ibu-ibu ya Bu ya. Nah itu anak-anak saya tuh ngikutin Bu, jadi ikut ngepel ya ikut, jadi saya fasilitasi sih, ada sapu, ada pel ya ikut, nyapu ikut ngepel, jadi biar nggak terlalu berat, seperti itu. Lalu kalau saya lagi sholat juga begitu, nanti setiap kita misalnya mau pergi sholat Idul Fitri gitu ya, saya pasti ajak mereka, dan mereka itu emang ikut sholat Bu, memang kemauan mereka ikut sholat gitu loh. Mana mau kenanya, mana ini, mana itu gitu. Jadi ya saya fasilitasi aja. Jadi selama mereka ikut tuh nggak pernah yang nangis atau apalah Bu. Jadi senang lah mereka tiap ikut tuh karena difasilitasi dengan ilmu kenanya dengan saya itu sama lah Bu. Jadi sama-sama sholat seperti itu. Jadi kita harus memberikan contoh buat anak-anak kita yang baik. Lalu kalau selain itu bapak, misalnya kalau dari bapak itu suka beramal. Nah, anak-anak nanti pasti mana uangnya, kita kasihlah untuk mereka pegangan, ini mereka mau kasih sendiri. Nah, jadi seperti itu kalau keteladanan bapak lah untuk anak-anak. Jadi intinya memang sekali lagi adalah keteladanan, memberikan contoh. Jadi anak-anak itu peniru ulung,
Jadi hati-hati terutama di masa-masa pertumbuhan anak sebelum balik. Lalu hal ketiga yang atau terakhir yang ingin saya sharingkan yaitu dalam keluarga itu kita harus punya aturan main. Aturan mainnya harus jelas dan disiplin. Misalnya saya terapkan ke anak-anak itu kalau kita lagi mau belanja dulu masih kecil-kecil ya Bu, mau belanja ke supermarket itu kan rame ya Bu ya. Jadi saya selalu buat peraturan dulu sama mereka. Nanti peraturan tapi yang mereka sendiri yang membuat ya. Saya nanti anak-anak kalau mama mau ke supermarket yang mau ikut bagaimana ya peraturannya gitu. Pasti saya seperti itu. Jadi nanti mereka jawab, oh nggak boleh jauh-jauh dari mama gitu. Biar banyak orang kan kita takut juga Bu, tapi mereka udah ngerti nggak boleh jauh-jauh dari mama. Terus kalau ikut berbelanja mungkin 1-2 makanan aja yang boleh, jadi nggak semuanya diambil. Mas aku lagi mau ini, jadi udah dibuat dulu Bu di awal gitu loh. Jadi udah direncanakan. Jadi alhamdulillah kalau kita lagi jalan-jalan ke supermarket itu nggak pernah. Alhamdulillah anak-anak itu nggak pernah tantrum Bu. Mungkin ya karena ada perjanjian itu ya, jadi smooth jalannya alhamdulillah Bu. Lalu aturan lainnya mungkin disiplin waktu dalam sholat itu saya agak cerewet memang dari kecil Bu, semuanya dari kecil banget memang. Karena kebetulan saya juga emang menyekolahkan mereka di sekolah Islami ya, jadi sangat terbantu saya juga Bu, dan saya orang tuanya juga harus ikut melakukan yang di sekolah sudah diberikan ke anak-anak. Jadi kalau dibuat aturan mereka tahu gitu loh, harus sholat, harus ini mama harus mengingatkan. Jadi agak cerewet memang Bu dalam hal untuk sholat ya Bu ya. Kalau nggak dibuat aturannya, soalnya namanya anak-anak pasti semua maunya mereka aja. Lalu mungkin satu lagi, selain jangan lupa kita juga memberikan reward ya. Kalau mereka ada di dalam aturan itu mereka membuat hal-hal yang hal yang baik ya kita kasih reward. Tapi ada juga punishment-nya, misalnya kalau anak-anak itu ya punishment-nya nggak yang berbahaya ya Bu. Jadi paling saya suruh duduk, misalnya mereka ada yang saling, misalnya ada selisih paham siapa yang ini diselesaikan, tapi dengan saya bilang saya coba duduk dulu di situ 5 menit aja dengan tidak melakukan kegiatan kan buat mereka tuh kayaknya cukup saya nggak boleh ya, jadi biar mereka juga mikir kenapa ya saya disuruh duduk di sini. Nah, namun begitu ya nggak kaku Bu, nggak terlalu kaku saya gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus tahu mana yang prinsip dan mana yang dimaklumi. Sebab di atas aturan itu kan ada yang namanya tetap kasih sayang, cinta kasih dari orang tua. Perasaan disayang dan dicintai pada anak itu penting Bu. Jadi penting bagi anak tahu ada aturan yang jelas dan tegas, tapi juga mereka tahu bahwa mereka itu dicintai oleh kita orang tuanya. Demikian Bu. Baik Ibu. Nah Ibu, sekarang kan eranya ini tantangan di luar itu luar biasa. Ketika kemudian pola asuh ini sudah sedemikian terstrukturnya, tertatanya, dan sudah dapat terjalani dengan sangat baik, tapi tantangan di luar lumayan banyak ya Bu saat ini, apalagi saat ini juga kita sedang berada pada era digitalisasi, segala sesuatunya sangat mudah dilihat dalam satu alat yang namanya gadget, handphone itu semua ada di sana, baik barang-barang yang memang bagus, hal-hal yang memang positif maupun sebaliknya. Kiranya hal seperti apa yang diterapkan oleh Ibu, baik menyikapi situasi era digitalisasi ini maupun pengaruh-pengaruh luar lainnya Ibu. Ini mungkin Ibu juga bisa berbagi dengan sahabat keluarga semua ini Bu. Iya Bu, betul sih. Sejujurnya saya nggak mengalami langsung ya mendidik anak-anak kecil di era digital ya Bu ya, karena seperti ibu punya Manau lah. Waktu itu teknologinya masih belum secanggih sekarang. Dulu itu saya biasanya
mau nonton itu Teletubbies gitu misalnya, itu pakai video Bu, pakai DVD, pakai VCD. Jadi saya biasanya beli VCD, saya kumpulkan tuh anak-anak nonton. Nah sekarang anak-anak saya tuh sudah besar dan baru menggunakan gadget itu di SMA Bu, untuk gadget yang bisa lihat bisa buka internet dan lain-lain ya. Kalau telepon yang jadul zaman dulu memang diperbolehkan di sekolah karena cuma buat menelpon saja. Nah itu mereka baru setelah di SMA karena tuntutan dari sekolah, jadi baru saya belikan memang. Jadi mereka baru menggunakan gadget ketika di bangku SMA Bu. Alhamdulillah masih bisa mengontrol penggunaan gadget. Namun demikian ya, menurut saya setiap masa itu punya zaman dan tantangannya sendiri. Jadi ya kita jangan disamakan atau sering dibanding-bandingkan dengan ketika kita masih kecil. Karena zaman anak kita sekarang ini berbeda jauh. Jadi tantangan di era digital itu apa? Biasanya orang tua itu tidak membuat kesepakatan di awal Bu, aturan di depan soal pemakaian gadget. Sehingga kadang-kadang kebablasan gitu loh. Sudah begitu tidak ada komitmen yang sama antara pasangan suami istri juga ya, dan anggota keluarga lainnya lah yang ada di rumah, baik mbak atau ada misalnya yang masih ada mertuanya dan lain sebagainya. Nah kesulitan lain mungkin anak juga tidak punya tugas Bu, ya kan, tidak banyak tugasnya, istilahnya tanggung jawab hariannya tuh nggak ada gitu, nggak banyak. Akhirnya jadi waktunya banyak kosong dan akhirnya hanya diisi dengan yaitu main gadget itu Bu. Begitu. Baik. Jadi memang kontrol orang tua di era semacam ini masih perlu dan diberikan kesibukan-kesibukan yang positif sehingga tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Lalu ada ini misalnya seperti ini Bu. Ini sahabat keluarga dimanapun berada ini juga titip pertanyaan ini Bu melalui kami. Jadi masih ada saja ini Bu, sahabat-sahabat keluarga di luar sana yang kadang kala antara ayah dan ibu ini belum memiliki kata yang seragam, yang sama untuk mendidik anaknya. Kadang-kadang berbeda value ya, berbeda pendekatan, berbeda pendapat antara ayah dan ibu ini dalam mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu menjadi kebingungan. Nah, ini kiranya ada kiat-kiat seperti apa yang ibu bisa bagikan kepada sahabat keluarga ini agar hal ini tidak terjadi dan tidak membingungkan anak. Baik Bu, ini yang berat sih Bu. Kalau pasangan kita ayah ibu itu berbeda soal prinsip. Kalau saya sih sebenarnya harusnya nggak boleh beda, harus sama Bu. Kalau beda bahaya Bu, sangat bahaya gitu loh. Ibarat kata kita naik mobil Bu, ya kan, orang tua itu supirnya ya kan, dan supir dan kernet lah ayah ibu itu. Jadi harus sama dan kompak. Jadi arah tujuannya itu sama. Kalau mau ke Bandung ya dari Jakarta ya harus kompak arahnya, lewat mana. Jangan sampai beda arah dan jalurnya, bahaya Bu. Jadi itu kalau menurut saya kita harus sama Bu, harus samakan persepsi dulu dengan pasangan kita. Lalu satu lagi mungkin jangan pernah berbeda pendapat di depan anak-anak kita Bu. Ya soal anak-anak misalnya dalam menghadapi anak-anak, misalnya si mama mengizinkan makan atau minum es, sementara si ayah nggak setuju. Itu sebaiknya diselesaikan oleh kita orang tua di balik layar lah, jangan di depan anak-anak. Nanti menimbulkan anak-anak itu kan bisa ya mengambil, oh berarti ayah seperti ini, mama seperti ini, gitu. Begitu sih Bu. Harus kompak ya Bu, kompak dalam Bu, benar. Perbedaan pendapat.
Nah, Ibu ini barangkali kita menjelang closing terakhir ini, adakah pesan-pesan Ibu yang ingin disampaikan kepada para sahabat keluarga dimanapun berada ini, agar dalam mendidik anak ini hal-hal yang tadi sudah dicontohkan oleh Ibu ini dapat diterapkan oleh mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Seperti apa ini Bu kira-kira kiat-kiatnya? Mungkin kita sebagai orang tua dan saya utamanya berpesan agar kita itu benar-benar menyayangi anak kita dengan hati, dengan ilmu dan penuh dengan doa, Bu. Sayang itu bukan berarti semua yang mereka mau itu boleh. Bukan seperti itu kalau menurut saya. Justru dengan arahan, dengan aturan dan disiplin yang baik, positif, itu juga merupakan bentuk kasih sayang kepada anak. Dan itu kita sendiri juga harus banyak belajar, baik dari ilmu agama maupun ilmu pendidikan parenting. Lalu yang tak kalah penting yaitu kekuatan doa, Bu. Saya yakin banget itu. Insya Allah ya, apapun keadaan anak, saya selalu berdoa, kita sebagai orang tua selalu berdoa yang terbaik kita minta untuk anak kita. Insya Allah kita akan menjadi penjaga anak-anak kita. Insya Allah, walaupun mungkin tidak langsung sekarang bisa diharapkan ya Bu ya, insya Allah cepat atau lambat kita yakin sama Allah akan sesuai dengan harapan dan doa kita. Jadi kadang-kadang anak itu punya masanya sendiri-sendiri untuk dewasa. Jadi kita jangan pernah putus asa dengan harapan dan doa. Suatu saat insya Allah kita yakin Allah akan mengabulkan semua doa kita yang terbaik untuk anak-anak tentunya. Demikian Bu. Baik Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa mendengarkan nasihat ini, semacam mendengar tausiah ini kita. Tausiah ya Bu. Pengalamannya Ibu, tapi tausiahnya tausiah yang betul-betul ditoladankan, yang dijalankan oleh Ibu dan keluarga. Masya Allah, ini nyampe hati, luar biasa sampai ke hati. Kami juga di sini tim mengucapkan terima kasih dan bersyukur mendapatkan ini mendengar dari Ibu, dan kepada sahabat keluarga dimanapun berada, ini kita mendapatkan narasumber yang juga alhamdulillah sangat menyentuh di hati, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Bu, untuk kita juga dapat menerapkan pada keluarga kita masing-masing. Nah, segmen terakhir Ibu, barangkali Ibu ingin menyapa sahabat keluarga sebelum kemudian kami akan lakukan closing. Ibu ingin menyapa sahabat keluarga dimanapun berada, mangga silahkan Ibu. Ya, bagi sahabat keluarga Saga, sekali lagi kita harus memperlakukan anak itu dengan kasih sayang. Setiap anak itu berbeda, jadi tetaplah dengan penuh kesabaran dan penuh dengan doa. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah dikabulkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua selalu dalam Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu sehat walafiat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu izin kami closing sebentar. Sahabat keluarga dimanapun berada, tadi kita sudah mendengarkan Ibu Elisa Sumarlin berbagi pengalaman, berbagi kiat-kiat dalam mengasuh anak, yang saya coba untuk simpulkan bahwa kata kunci yang tadi disebut-sebut oleh Ibu adalah nomor 1, kasih sayang. Kasihi, sayangi anak. Maka dengan kasih sayang itu kita juga akan insya Allah mampu untuk menumbuhkan nilai-nilai yang dilandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Nilai agama ini merupakan pokok, tonggak, dan juga menjadi pedoman hidup yang dilengkapi pula dengan keteladanan orang tua kepada anak. Tidak hanya kita pandai untuk menyuruh, tidak hanya kita pandai untuk memerintahkan kepada anak,
tapi berikanlah perintah itu dalam bentuk keteladanan dalam bidang apapun. Keteladanan mulai dari nilai-nilai kejujuran dan juga nilai-nilai kasih sayang serta tentu saja nilai-nilai berketuhanan itu sendiri. Di samping itu, tadi Ibu juga sudah jelaskan bahwa dalam kita mengawal perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak kita yang kita kasihi dan kita sayangi tersebut, tegakkan aturan main. Menyayangi, mengasihi bukan berarti menuruti seluruh keinginan anak-anak kita, namun menegakkan disiplin dan juga menegakkan aturan main itu justru bentuk kasih sayang yang hakiki dan sejatinya dapat menyelamatkan anak-anak kita baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini maupun ketika di akhirat kelak. Lalu kemudian juga tidak lupa ya antara ayah dan ibu harus kompak. Tadi pesannya Ibu Elisa Sumarlin. Harus kompak. Boleh ada kata tidak kompak antara ayah dan ibu dalam mendidik anak-anaknya. Dan ada tadi terakhir, meskipun kita harus menyayangi, mengasihi, tapi juga reward and punishment itu juga perlu untuk ditegakkan. Punishment-nya bentuknya tentu saja yang sudah diteladankan oleh Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyakiti badan apalagi menyakiti hati anak-anak kita. Itu yang bisa saya simpulkan pembelajaran yang saya kira alhamdulillah wa syukurillah baik orang tua yang telah menjadi orang tua bagi anak-anaknya maupun calon-calon orang tua dari sahabat keluarga dimanapun berada. Mari kita ambil hikmah dari podcast Saga kali ini dengan narasumbernya Ibu Elisa Sumarlin. Sekali lagi terima kasih Ibu atas penuturannya yang luar biasa sehingga kami hikmah dari podcast Saga kita kali ini. Sampai ketemu Ibu dan juga kepada sahabat keluarga dimanapun berada, ya, bahwa podcast Saga ini akan tayang di hari Rabu pukul 14 secara premier. Jadi pastikan sahabat keluarga dimanapun berada untuk subscribe, karena subscribe itu sebenarnya gratis. Jadi jangan ragu-ragu untuk subscribe, gratis. Dan juga like, komen, dan juga share agar pembelajaran yang atau hikmah dari penuturan yang luar biasa sangat berharga dari Ibu Elisa Sumarlin ini bisa diterapkan oleh lebih banyak lagi sahabat-sahabat keluarga dimanapun berada, sehingga kehidupan keluarga akan menjadi lebih sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabat keluarga dimanapun berada, di samping tips-tips yang tadi sudah saya rangkum, ada satu hal di atas segalanya, yakni doa. Doa orang tua untuk anaknya itu adalah di atas segala-galanya, dan yakinlah para orang tua dan calon-calon orang tua dimanapun berada bahwa doa orang tua itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Apalagi ini ya, antara ibu dengan anak itu DNA-nya itu identik. DNA itu di samping doa kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung dijabah, juga apa yang ada di hati kita ini bisa terpancarkan kepada anak. Sebenarnya ada di hati kita ini mesti hal-hal yang baik-baik saja untuk anak-anak kesayangan kita semua. Demikian sahabat yang dapat kita ambil hikmah dan juga kita dapat teladani hal-hal yang telah dijalankan oleh Ibu Elisa Sumarlin beserta keluarga beliau. Untuk narasumber dan topik yang akan datang, silahkan sahabat keluarga untuk meninggalkan komen, mengusulkan siapa kiranya yang diusulkan untuk narasumber yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami untuk episode pengalaman berkeluarga dan pola asuh dengan narasumber kita yang istimewa, Ibu Elisa Sumarlin. Pastikan sahabat keluarga untuk terus menyaksikan pembahasan yang menarik dari kami dengan cara menekan tombol lonceng sehingga tidak ketinggalan episode-episode yang menarik berikutnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kusumawati bersama narasumber kita Ibu Elisa Sumarlin. Kita pamit undur diri. Salam sahabat keluarga. Salam sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.